Yesus bersatukan kasih persaudaraan. Karena Yesuslah kepala, kitalah anggotanya. Yesus guru dan teladan, kita ini muridnya. Sai pasada ale Tuhan akan porsiai, asa masiha golongan songon pinatikni di bagasan hasitongan hidup pinang hidomi sai padomu akadongan natutusin undang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu, Senin 19 April 2021. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan pada hari ini atas segala berkat kasih penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini dari 1 Yohanes 3 ayat 23. 1 Yohanes 3 ayat 23 saya akan membacakan untuk kita. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Topik renungan hari ini, percaya dan saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kasih akan sangat tidak menarik, akan menjadi tidak indah dan membosankan, dan juga tidak akan mendatangkan arti apa-apa ketika kasih itu hanya dibahas dalam seminar, hanya dibahas dalam khotbah, hanya dibahas dalam percakapan sehari-hari saja. Kasih itu akan sangat indah, kasih itu akan sangat berarti, kasih itu akan sangat luar biasa membangun ketika kasih itu dibicarakan dan dilanjutkan dengan perbuatan dan tindakan-tindakan yang baik. Ketika kasih itu dilanjutkan dengan hal-hal yang nyata, praktek dalam kehidupan sehari-hari, lihatlah Bapak Ibu Saudara, akan sangat indah, terasa sangat luar biasa. Kasih itu sungguh sangat mengagumkan. Mengasihi dengan tindakan dan perbuatan, itulah yang dilakukan Allah kepadaku, kepada saudara, kepada kita semua, dan kepada dunia ini. Oleh karena kasih yang luar biasa besarnya dari Allah, maka Allah mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena kasih yang luar biasa, Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini, di mana Yesus yang rela mati, berkorban, menderita, melewati berbagai masalah dalam hidup dan kehidupannya di tengah dunia ini. Dia mati di kayu salib hanyalah untuk menebus dosa, hanyalah untuk membebaskan kita dari ikatan-ikatan duniawi, hanyalah untuk membebaskan kita dari cengkeraman maut dan kutukan-kutukan dosa tersebut.
Kasih yang luar biasa dinyatakan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, sehingga dunia ini dibebaskan, kita dibebaskan, saya dibebaskan, saudara dibebaskan, kita beroleh keselamatan yang dari Allah. Bahkan status saya hamba dosa, status kita sebagai hamba dosa telah dipulihkan. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, dan bukan hanya anak-anak Allah, tapi dipastikan siapa yang percaya kepadanya dan mengasihinya akan beroleh keselamatan dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Lihatlah Bapak Ibu Saudara, betapa indah dan sungguh mengagumkan. Kasih itu menyanggupkan seseorang melakukan apapun, bahkan rela mengorbankan apapun untuk membebaskan, menyelamatkan yang dikasihinya. Jikalau Allah sangat mengasihi kita sedemikian, jikalau Allah sungguh mengasihi dunia ini, mengasihi Bapak Ibu Saudara, mengasihi kita semua, maka kita dipanggil untuk menjadi orang yang melakukan kehendak Allah. Untuk menjadi orang-orang yang percaya, yang berani menghampiri tata suci Allah, yang berani menghampiri Allah, mendekati Allah. Dan ingat, ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita hidup di dalam kebenaran dan firman Allah, maka apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya. Apa saja yang kita alami, ada kekuatan yang menopang kita masing-masing. Kita harus menuruti perintahnya. Apa perintahnya Bapak Ibu Saudara? Ayat firman Tuhan dalam renungan kita bahwa perintahnya itu ialah supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anak Allah. Itu perintah yang pertama. Supaya kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah rela menderita, mati di kayu salib, membebaskan kita, membayar lunas segala hutang dosa. Dan kini percayalah kepada Tuhan. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yesus Kristus namanya, anak Allah. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang turun ke bumi, Dia yang menderita, Dia yang mati, bangkit kembali, naik ke surga, dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita, untuk menyelamatkan kita, bahkan untuk membawa pemisahan-pemisahan. Orang-orang jahat, orang-orang berdosa, orang-orang yang hidup dalam kelaliman akan dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala, ke perapian kekal. Tetapi kita semua yang status kita telah diubahkan, yang kita setia melakukan kehendaknya, maka kita akan dibawa bersamanya memasuki kerajaan surga, kehidupan yang kekal, kehidupan surgawi. Perintah yang kedua yaitu supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita, yang diperintahkan Kristus Sang Juru Selamat, yang diperintahkan Tuhan Yesus yang rela menderita, yang memenangkan perjuangan, penderitaan, pengorbanan. Ialah untuk hidup di dalam kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39. Mengasihi Allah sama nilainya dengan mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia dengan memperlakukan mereka sama seperti diri kita sendiri. Mengasihi setiap orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Itu perintah yang tidak boleh diabaikan. Itu langsung perintah amanah yang kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi. Kasihilah sesamamu. Dari segenap akal budimu, kekuatanmu, dari segenap hidup dan kehidupanmu, kasihilah sesamamu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara setelah mendengar perintah, dua perintah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan? Saling mengasihi harus kita lakukan. Jangan menunda. Jangan melihat situasi dan kondisi. Jangan menunggu saudara kuat, saudara memiliki harta. Jangan menunggu orang lain, tetapi lakukanlah apa yang boleh kita lakukan hari ini untuk mengasihi mereka, untuk membebaskan mereka, untuk menolong mereka dalam keterpurukan mereka, dalam penderitaan mereka, dalam kesengsaraan mereka. Apapun yang boleh kita lakukan hari ini, lakukanlah itu dengan baik. Lakukanlah itu dengan penuh kasih.
Itu yang harus kita lakukan. Bahkan ketika itu menjadi sebuah hal yang mustahil menurut orang lain, bagaimana saya harus menolongnya? Apa yang boleh kita perbuat baginya? Itu sesuatu yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil, Bapak, Ibu, Saudara. Benar, tidak ada yang mustahil. Ketika kita membuka hati kita, menggunakan kesempatan, mengandalkan kasih Tuhan berkarya dalam hidup dan kehidupan kita, dan kita mau mengatakan, ini aku Tuhan. Sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa, tapi aku mau Tuhan pakai menjadi alatmu. Sebab engkau dahsyat, sebab engkau kuat, sebab engkau memiliki kuasa, maka aku pun akan dimampukan oleh kuasamu, melakukan yang terbaik, menolong dia yang membutuhkan pertolongan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin saudara pasti sanggup. Amin. Saya pasti akan disanggupkan. Kita semua pasti akan disanggupkan. Sebab Allah kita adalah Allah yang kaya. Sebab Allah kita adalah Allah yang sanggup. Sebab Allah kita adalah Allah yang peduli. Sebab Allah kita adalah Allah yang hadir. Itu juga semboyan dari Bunda Teresia. Bunda Teresia mengatakan, bersama dengan Allah, saya dapat melakukan banyak hal. Bapak, Ibu, Saudara, bersama dengan Allah kita dapat melakukan banyak hal. Bersama dengan Allah kita akan dimampukan melakukan hal apapun yang berguna, membangun, menolong, menghidupkan sesama kita. Kita pasti mampu. Bersama Allah tidak ada yang mustahil. Melakukan kasih tidak harus menunggu. Melakukan kasih tidak harus melakukan banyak hal tapi tidak berguna. Tapi melakukan kasih itu, buka kepedulianmu, hidup dengan doamu, percaya kepada Tuhan, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, peduli kepada mereka yang membutuhkan pertolonganmu, lakukan sesegera mungkin. Dengan percaya kepada Kristus dan mau dipakai Allah, kita akan mampu. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, mari saling menolong sehingga terjadi kesempurnaan dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Engkau berfirman, lakukanlah perintahku. Perintahku adalah supaya setiap orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengasihi sesama. Perintah Tuhan kami percaya kepada Yesus Kristus yang Tuhan utus sebagai Juru Selamat kami. Dan kami mau Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk mengasihi setiap saudara kami, setiap orang atau sesama kami yang membutuhkan pertolongan, uluran kasih dari kami. Kami yakin dan percaya kami sanggup karena Tuhan bersama dengan kami dan akan memampukan kami. Bapa Surgawi, ketika kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, dimanapun semua jemaat-Mu berada, ketika mengikuti ibadah harian ini, mari Tuhan memberkati mereka. Ketika mereka sedang beraktivitas atau sedang memulai aktivitasnya, mari Tuhan yang memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Anak-anak kami yang akan mengikuti ujian di sekolah, bahkan yang akan mengikuti ujian di perguruan tinggi yang mereka pilih, kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan hikmat kepada mereka. Saudara-saudara kami yang bergumul, yang miskin, yang susah, yang menderita, Tuhan juga memulihkan mereka. Tuhan memakai kami dan saudara-saudara kami yang dekat dengan mereka menjadi alat Tuhan untuk mengasihi mereka. Kami juga berdoa buat tim multimedia dan juga peralatan-peralatan multimedia yang boleh kami pakai pergunakan untuk mengembangkan pelayanan kerajaan Tuhan di tengah dunia ini melalui renungan harian ini. Mari Tuhan memberkati mereka. Mari Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa dan kerjasama sebagai tim, supaya mereka bersungguh-sungguh dan juga saling menguatkan, saling menopang, melakukan pelayanan yang terbaik melalui pelayanan multimedia ini.
Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan gereja HKBP Maranatha Rawalumbu ini, sehingga menjadi berkat bagi dunia. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, semoga Tuhan tetap menyertai kita dalam melakukan aktivitas kita terlebih hari ini. Salam sehat, tetap lakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Shalom. Sai padamu akan